Selamat siang, Anda menyaksikan dialog spesial Air untuk Kesejahteraan Bersama menuju The 10 World Water Forum 2024 di Bali. Bersama saya, Andi Shalini. Pemirsa, seluruh negara pada saat ini termasuk Indonesia sedang menghadapi isu di bidang air, pangan, dan energi. Semua tantangan ini membutuhkan agenda pengembangan dan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan. Keberadaan air perlu ditangani secara baik sehingga dapat meminimalisir bencana yang dapat terjadi seperti banjir hingga kekeringan tahunan. Menyoroti sedemikian pentingnya peranan air bagi kehidupan, sejak 25 tahun lalu setiap 3 tahun sekali digelar pertemuan internasional di bidang air yang dikenal dengan World Water Forum. Dan pada tahun 2024, Indonesia terpilih menjadi tuan rumah dengan mengusung tema Water for Shared Prosperity. Dialog spesial Air untuk Kesejahteraan Bersama pada siang hari ini diharapkan menjadi kegiatan awal untuk meningkatkan awareness masyarakat akan pelaksanaan WWF ke-10 nanti. Ya, kita akan update seperti apa terkait dengan air untuk kesejahteraan bersama dalam menuju WWF 10 ini. Kita akan menyimak bersama seperti apa sambutan yang akan disampaikan oleh Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono yang akan diikuti oleh sambutan membuka oleh Ibu Siti Nurbaya Bakar selaku Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Diah Murtiningsih selaku Dirjen PDAS RH Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menegaskan kembali bahwa air merupakan sumber daya yang sangat penting dan berharga bagi kehidupan kita. Seperti halnya sumber daya lahan, sehingga pengelolaan sumber daya air harus paralel dan tidak terpisahkan dengan pengembangan sumber daya lahan dalam konteks bentang lahan yang kita sebut sebagai daerah aliran sungai. Pengelolaan air berkelanjutan terdiri dari program pencegahan dan tindakan. Untuk pencegahan, peraturan mengamanatkan untuk melindungi sumber-sumber air seperti sungai, danau, dan mata air, termasuk menjaga kualitas airnya. Indonesia telah memiliki indeks kualitas air, di mana indeks tersebut masih relatif rendah karena badan air masih tercemar oleh air limbah domestik dan air limbah industri, pertanian, dan peternakan. Yang paling besar berkontribusi beban pencemarannya adalah limbah domestik. Berdasarkan data BPS tahun 2021, 80,29% rumah tangga di Indonesia sudah memiliki septic tank. Namun air limbah tersebut masih dibuang juga ke lingkungan. Sementara itu, jumlah pelanggan instalasi pengelolaan air limbah terpusat baru mencapai 138.519 sambungan rumah. Hal ini menyebabkan data tampung beban pencemar sungai terlewati. Dari kajian KLHK, dari 15 das prioritas, terdapat 10 das sudah terlewati daya tampung beban pencemarannya. Sedangkan 5 das masih belum terlewati daya tampung beban pencemarannya, yaitu Bengawan Solo, Kapuas, Sadang, Musi, dan Moyo. Selama periode 2015 sampai 2021, Indonesia telah menanami kembali 1.448.454 hektar lahan terdegradasi di daerah tangkapan air dan daerah resapan pada 108 das, 15 danau prioritas, 65 waduk, 100 mata air, daerah rawan bencana, dan daerah rawan kebakaran. Kemudian 16.615 unit sumur resapan telah dibangun untuk mengurangi aliran permukaan dan juga untuk meningkatkan resapan air ke dalam akuifer.
Berbagai upaya pemerintah telah dilakukan untuk pengelolaan sumber daya air dengan mempraktekkan konsep nature-based solution dan ecosystem-based approach. Di antaranya dengan mengembangkan infrastruktur hijau ekoriparian dan pembuatan lahan basah buatan. Ekoriparian telah terbangun 10 unit di Citarum, Ciliwung, Bengawan, Solo, serta Danau Toba. Sementara pembuatan lahan basah buatan untuk pengolahan air limbah telah terdapat 6 perusahaan tambang dan 1 perusahaan migas yang menerapkan teknologi ini. Pengendalian pencemaran dari industri dilakukan dengan penetapan baku mutu dan pengawasan perizinan. Dari 5.314 yang diawasi, 3.727 perusahaan telah memiliki IPAL dan 98% perusahaan telah memenuhi baku mutu. Upaya-upaya tersebut menunjukkan perbaikan terhadap kualitas air dari 495 titik pantau di 15 das prioritas yang konsisten dilakukan pemantauan dari 2015 hingga 2021, terjadi perbaikan kualitas air sebesar 43%. Sistem pemantauan ini telah dikembangkan sehingga pada tahun 2022 telah dilakukan pemantauan secara manual pada 6.511 titik atau meningkat 13 kali lipat dibanding tahun 2015. Indonesia secara aktif memimpin dalam forum global tentang pengelolaan sumber daya air melalui inisiatif dan memimpin mengusulkan resolusi UNEA 5.2 tentang pengelolaan danau berkelanjutan pada tahun 2022 dan resolusi UNEA 4 tentang Conservation and Sustainable Management of Peatlands pada tahun 2019. Serta terakhir, pada presidensi G20 juga dibahas mengenai isu air yang menekankan pentingnya Integrated Water Resources Management dalam skala das dan lintas sektor, termasuk memperkuat upaya mitigasi dan adaptasi terhadap sumber daya air. Dengan pengalaman sebagai tuan rumah G20 yang sukses, maka saya yakin bahwa Indonesia akan mampu menjadi tuan rumah yang baik dalam World Water Forum 2024. Demikian kami sampaikan, selamat berdiskusi, semoga dapat memberikan kontribusi yang positif dalam mendukung pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan dan mensukseskan persiapan The 10th World Water Forum di Bali tahun 2024. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih Ibu Diah Murtiningsih, Dirjen PDA SRH, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atas sambutannya. Ya pemirsa, untuk mengetahui seperti apa kesiapan Indonesia dalam menyambut World Water Forum yang ke-10, mari kita simak bersama tayangan spesial berikut ini.
Pemirsa, pengadaan air bersih dan layak bagi masyarakat menemui beberapa tantangan. Lalu apa saja tantangan dan potensi Indonesia dalam mengelola sumber daya air yang berkelanjutan? Mari kita simak paparan dari tim riset CNBC Indonesia, Anissa Aflaha. Silakan Anissa. Baik, terima kasih Andi Salini. Pemirsa CNBC Indonesia, air merupakan kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia. Ketersediaan air yang baik dari sisi kuantitas, kualitas, dan kontinuitas menjadi hak rakyat. Pemerintah berupaya untuk menjaga ketahanan air yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang sumber daya air, bahwa negara menjamin hak rakyat atas air guna memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bagi kehidupan yang sehat dan bersih. Dengan jumlah yang cukup, kualitas yang baik, aman, terjaga keberlangsungannya dan terjangkau. Namun, tidak seluruh warga dunia termasuk Indonesia bisa menikmati air yang sehat, aman, dan layak. Data WHO menunjukkan jika masih ada sekitar 2,2 miliar penduduk dunia yang tidak mempunyai akses terhadap air yang layak dan aman. Masih ada lebih dari 4,2 miliar penduduk yang tidak memiliki akses sanitasi. Dalam pembangunan Sustainable Development Goals, terdapat juga sejumlah target untuk 2030. Di antaranya, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan, memperbaiki kualitas air dengan pengurangan polutan, limbah, dan bahan kimia berbahaya. Lalu, bagaimana dengan kondisi air di Indonesia? Untuk kondisi air baku, penyediaan air baku untuk air bersih belum maksimal karena keterbatasan anggaran, sehingga dilaksanakan dengan mempertimbangkan keberlanjutan fungsi. Keterbatasan anggaran untuk melaksanakan pengendalian banjir secara menyeluruh, sehingga penanganan cenderung masih pada titik-titik kritis. Nah, bagaimana dengan kondisi air minum? RPJMN 2020-2024 mengamanatkan akses masyarakat ke sanitasi layak 90%. Namun, kondisi saat ini, air bersih perpipaan baru menjangkau 20,14% dari seluruh rumah tangga. 7 dari 10 atau hampir 70% sumber air rumah tangga tercemar limbah. Masih ada 14,8% rumah tangga di Indonesia yang menggunakan sumur gali untuk keperluan minum, dengan tingkat risiko cemaran tinggi dan amat tinggi. Ada banyak tantangan, tetapi juga peluang dalam pengadaan air bersih di Indonesia. Tantangannya datang dari ketersediaan air, regulasi dan operator, produksi, distribusi, teknologi, dan demografi masyarakat. Ketersediaan air bersih semakin terbatas karena jumlah penduduk yang meningkat. Persoalan perubahan iklim seperti banjir, serta semakin banyak kualitas air baku yang tercemar limbah. Persoalan pengelolaan air juga datang dari sisi regulasi dan operator. Banyaknya stakeholder yang terlibat dan peraturan yang ada membuat rencana pembangunan akses air dari hulu ke hilir tidak berjalan beriringan. Kondisi ini membuat pemanfaatan produksi air tidak maksimal. Dari sisi demografi masyarakat, populasi yang terus meningkat menjadi tantangan tersendiri karena kebutuhan air semakin besar. Keterbatasan dana APBN menjadi salah satu persoalan besar dalam pengelolaan sumber daya air. Misalnya, untuk memenuhi target akses air perpipaan 10 juta sambungan rumah, diperlukan anggaran sekitar 123,4 triliun rupiah. Pemerintah hanya mampu menyediakan 35,6 triliun atau 30% dari kebutuhan, sehingga ada gap pendanaan sebesar 70%. Mengingat keterbatasan dana itulah, skema kerjasama kemudian dikembangkan. Salah satunya adalah kerjasama antara pemerintah dan badan usaha atau KPBU. Saat ini terdapat 8 proyek yang diusulkan untuk dibiayai melalui skema KPBU di sektor sumber daya air. 4 merupakan proyek unsolicited atau prakarsa badan usaha, dan 4 proyek solicited atau prakarsa pemerintah. Di antaranya adalah Bendungan Merangin, Jambi, saluran interkoneksi HLD Pulau Lombok, NTB, pemeliharaan bendungan dan BGS PLTM Bintang Bano, NTB, PLTA dan PLTS 3 di Haji, Sumatera Selatan,
Daerah Irigasi Semen Kerinjo, Jawa Tengah. Selain KPBU, pemerintah juga bekerja sama dengan masyarakat dan instansi lain mengembangkan kerjasama pengelolaan sumber daya air seperti CSR perusahaan, hibah berbasis kinerja, dana alokasi khusus, pinjaman perbankan, bisnis to bisnis, pinjaman pemerintah daerah, obligasi, zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Terdapat juga skema pembiayaan mikro hingga dana desa. Tidak hanya skema kerjasama, ilmu pengetahuan dan teknologi juga terus dikembangkan untuk memanfaatkan sumber daya air secara maksimal bagi kesejahteraan rakyat. Pemanfaatan teknologi itu diantaranya untuk penggunaan teknologi satelit untuk meningkatkan pelayanan irigasi, early warning system untuk mendeteksi tsunami, teknologi saluran irigasi modular, teknologi wetland, apung bersumbu, teknologi pemecah gelombang ambang rendah, teknologi blok beton 3B, blok beton terkunci, beton ferrosemen, dan floating solar panel bendungan. Skema pembiayaan baru juga terus dikembangkan dalam pengelolaan sumber daya air. Salah satunya adalah source to tap. Skema ini diharapkan bisa menjadi solusi dari semakin terintegrasinya pembiayaan pengadaan air dari hulu hingga hilir. Dalam skema ini, pemerintah akan bertugas menjamin ketersediaan air baku serta mengatur proses perizinan. BUMN atau BUMD akan menjalankan fungsinya, yakni mengelola biaya layanan dan mengelola distribusi air. Pihak swasta akan melakukan penyediaan infrastruktur sumber daya air melalui kemitraan. Sejumlah proyek akan dikembangkan melalui pembiayaan source to tap. Di antaranya adalah proyek Spam Juanda atau Jatiluhur 2 di Jawa Barat. Lalu, seberapa besar peluang keberhasilan dari skema source to tap atau skema kerjasama lainnya dalam mengatasi persoalan pengelolaan sumber daya air di Indonesia? Seperti apa kita harus menyelesaikan tantangan dan isu dalam pengelolaan sektor sumber daya air? Semuanya akan dibahas dalam diskusi Roadmap World Water Forum hari ini. Diskusi hari ini merupakan bagian dari keketuaan Indonesia dalam World Water Forum 2024. Diskusi hari ini diharapkan bisa mencari solusi dari isu pengelolaan sumber daya air agar bisa dimanfaatkan bersama dan semakin mensejahterakan masyarakat. Saya Anissa Aflaha, demikian pemaparan tim riset CNBC Indonesia. Terima kasih Anissa Aflaha, tim riset CNBC Indonesia atas ulasannya. Pemirsa jangan kemana-mana, dialog spesial air untuk kesejahteraan bersama akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di CNBC Indonesia.